Cedia, Assalamualaikum. Sudah hadir Cedia, mewakili Kipma ya. Selamat datang Cedia. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Cik Herli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ini perdana kumpul ibu-ibu IP Bogor. Masya Allah, iya ya. Perdana Dan online. Perdana di tahun 2020. Iya. Selamat kasih dari Bandung. Wah, itu adanya ikutan ya. Iya mau ikut. Panggil. Assalamualaikum gitu. Wah, ini lagi ikut ibu. Iya. Pengen minum. Ikutan ya. Pengen cubit deh pipinya. Iya. Cevi, bikin apa hari ini? Mau dong? Bikin naonnya? Boleh. Walaupun belum ketemu muka udah nyobain donatnya TFI. Ih, enak banget ya Kak. Nanti kan pengen dinya. Udah pesen donat waktu itu. Woi, Masya Allah. woi tahu. Hah? Cerida, Assalamualaikum. Cerida, Assalamualaikum, ahlan. Makasih undangannya. Iya. Tiga menit lagi kita mulai. Tolong pengen sebentar. Di sini aja biar nggak jelas. Ibu kita. Iya nanti dulu. Proses cek. Nyanyi. Ih, Cerira. Apa kabar, Cin? Udah lama nih gak ketemu nih. Cuyuan, sehat Cuyuan. Selamat datang Ece. Makin banyak yang gabung ya, alhamdulillah. Udah di itu Bu. 1 menit lagi kita mulai ya. Ya. Berdiri di sini nggak kelihatan. Cehilda, Assalamualaikum. Selamat datang. Zulfa juga, Assalamualaikum. Alhamdulillah nih semakin ramai. Halal bihalal daring kita hari ini ya. Aduh.
Cak Armel yang mewakili Hima. Assalamualaikum. Ada graphic designer saya, Cak Ayu. Assalamualaikum Cak Ayu. Kenapa nggak dia? Telepon aja ke ayah di luar. Telepon. Sudah 10:05 ya. Cevan, kita mulai aja yuk. Yuk, Cak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ece, alhamdulillah ya, wilujeng sumping. Kumaha kabarna, Ece Sadayana? Oke, atau oke banget. Cucian udah beres? Masakan udah beres? Banget oke. Libur. Cucian beres? Masakan beres? Ya Allah, kita mojok sebentar aja. Libur. Sampai menjelang zuhur ya, kita akan bersama-sama hari ini dengan suasana yang baru, karena biasanya kita ketemu bareng-bareng di suatu tempat yang luas, seperti misalnya kebun raya, atau di suatu rumah makan mungkin ya. Untuk kali ini, tidak seperti biasanya, tahun ini kita akan melakukan halal bihalal daring. Berhubung kita sedang berada di masa pandemi saat ini. Semoga Ece-Ece semua sehat, alhamdulillah. Kita mulai saja ya acara hari ini dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau untuk beberapa ibu, misalnya saya, contohnya di masa pandemi ini kita jadi belajar banyak hal ya, belajar kenalan sama Zoom meeting lah, FB Live lah ya, karena kalau yang ada di kelas-kelas Buncek tuh berbagai macam hal yang baru kita temui di sini, termasuk mendampingi anak di rumah sepanjang anak-anak sekolah dari rumah. Nah, hari ini ada banyak hal yang akan kita lakukan dalam hal daring kali ini. Tapi untuk selanjutnya, sebelumnya kita lihat dulu ya apa saja yang harus diperhatikan sepanjang acara kita hari ini. Mangga, Cevan. Nah, kesepakatan kita sama acara supaya berjalan lancar. Yang pertama, mohon dimatikan mikrofonnya. Jadi nanti host ataupun narsumnya bisa kedengaran suaranya dengan jelas, jadi bisa lancar acaranya ya. Video dinyalakan ya, Cek. Ini halal bihalal, jadi saya ingin melihat, saya dan sama ingin saling melihat wajah masing-masing, karena kangen, udah lama nggak ketemu, berhubung tidak bisa ketemu langsung, jadi hanya bisa lewat video kamera saja. Dan yang terakhir, apapun pertanyaan apapun, baik ke narsum, ataupun nanti ketika ada door prize, kita ada door prize insya Allah ya, menjawab door prize-nya semua dituliskan di kolom chat gitu. Itu saja untuk kesepakatan sama acara. Yang selanjutnya Cevan, silakan. Sini udah mulai. Nah, apa saja acara kita hari ini? Kita akan memulainya dengan pembukaan sampai 10:10 nih ya, sampai 1 menit lagi. Setelah ini dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Jenderal Regional kita, Ambu Fini Hiraini. Dilanjutkan 10:20 itu nanti ada talk show bersama Bunda Nia Sri Baidani, mendampingi anak belajar di rumah atau membersamai anak belajar di rumah, terutama di masa pandemi kali ini. Yang berikutnya ada beberapa pengumuman dari setiap komponen nih. Ece kan mungkin misalnya Ece ada di Hima, mungkin juga belum tahu nih di komunitas siapa sih yang ada di komunitas, apa aja sih yang dilakukan di komunitas atau di research center, apa saja sih yang dilakukan, begitupun dengan komponen-komponen lainnya, kita kenalan masing-masing dengan tiap komponen. Gitu. Jadi ada pengumuman-pengumuman juga dari tiap komponen.
selanjutnya di 11:10 sampai 11:20 ada door prize ya, Ce. Insya Allah ada 7 hadiah door prize yang akan dibagi untuk Ece-Ece Sadayana. Dan yang terakhir penutupan. Itu saja untuk rundown acara. Nah, karena sudah 10:10, pas banget. Kita akan mulai acara kita hari ini dengan mendengarkan sambutan dari Sekjen Regional kita, Ambu Vini Hiraini. Mangga, Ambu. Silakan Ambu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Gimana kabar-kabarnya Ece-Ece semua? Sehat insyaallah? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat lahir batin, jiwa raga. Amin. Alhamdulillah, kali ini kita mengadakan halal bihalal online. Sebenarnya ini adalah salah satu program kerja dari Sekretaris Regional Bogor. Sebelumnya sebenarnya dijadwalkan halal bihalalnya offline. Masya Allah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ada pandemi ini, jadi kita beralih ke halal bihalal online. Insya Allah, ibu profesional semua selalu fokus pada solusi. Apapun tantangan yang ada di depan kita, kita selalu fokus pada solusi. Tak terkecuali di pandemi ini. Ini udah ada. Ibu-ibu yang luar biasa dengan tantangan dari work from home, school from home, semuanya dari rumah itu untuk ibu-ibu profesional insya Allah nggak kaget lagi. Karena kita kan udah belajar untuk fokus selalu pada solusi, sabar kita ditingkatkan, ya nggak? Dengan adanya semua full team di rumah tentu, ya Allah tantangannya luar biasa ya. Saya kemarin sampai bilang sama teman-teman, saya aja sampai turun dong kiloan. Oh, ini sekalian pengumuman. Dan yang biasanya susah gitu kan, dengan adanya tantangan ini, Masya Allah ternyata luar biasa. Buat saya, Alhamdulillah, sampai bisa turun. Masya Allah. Jadi, teman-teman, untuk acara-acara, kegiatan-kegiatan di IP, semuanya dilakukan lewat online. Memang dari dulu kita kan selalu online, dan ada beberapa kegiatan yang offline seperti workshop. Kemarin kita ada workshop juga dari Ya, baik. Sepertinya maaf Ambu, tadi terputus. Sinyal di sini kurang baik, jadi saya agak keluar masuk gitu dari awal. Mohon maaf. Karena banyak yang dilakukan sama kita itu secara online, sebenarnya udah nggak bukan suatu hal yang baru gitu kan, semuanya lewat online. Cuman biasanya yang tadinya workshop contoh, salah satu contoh kemarin workshop di Rumah Belajar Boga, kita biasanya offline latihan bareng, ternyata dengan online luar biasa gitu. Bisa-bisa aja, ternyata keren-keren juga, hasilnya keren-keren juga. Yang tadinya memang bisa ya gitu latihan bareng Boga, biasanya kan harus dengan melihat, ternyata bisa kita pakai video.
Ambu, punten sinyalnya. Solusi. Nah, udah. Dan kabarnya saya juga dengar kabar Ambu. Ya, Nah, sepertinya Ambu kayaknya sinyalnya keluar Ambu lagi ya. kurang. Oke, Ambu ya. Ambu masuk nggak? masuk lagi nggak? Kita Oh, tunggu belum. ya. Heeh. Oh, itu Ambu masuk lagi. terputus. Oh, enggak, Ambu. Oke, udah nyala lagi ya. Heeh. Maaf ya, di sini memang kabupaten agak pinggiran sedikit gitu. Jadi, oke. Tadi yang pertama kan solusi ya. Kita fokus pada solusi, kemudian selalu berhusnuzon apapun yang terjadi gitu. Karena Allah itu mentakdirkan sesuatu itu pasti selalu baik untuk kita. Tidak ada yang Allah takdirkan itu nggak baik, semuanya baik. Asalkan kita bisa melihat ya itu fokus pada solusi itu tadi. Ahlan Tisen baru masuk. Saya membayangkan halal bihalal ini biasanya terakhir dilakukan ketika kami pengurus-pengurus di Kebun Raya Bogor dengan bawa nasi. Saya bawa nasi goreng kencur. Ada yang bawa rujak, ada yang bawa segala macam gitu. Kita ngampar pakai samak, pakai tikar. Sambil bawa anak-anak bawa bola, bawa ini main-main, lari-lari, dan kali ini halal bihalal kali ini sangat menarik gitu. Kita bisa sambil ngampar juga di rumah masing-masing, bawa bekal masing-masing, anak-anak main masing-masing. Masya Allah luar biasa, patut kita syukuri. Insya Allah nanti akan ada beberapa pengumuman, termasuk pengumuman dari setiap komponen. Mungkin teman-teman belum berkenalan dengan para leader, ada yang belum berkenalan dengan para leader dari tiap komponennya masing-masing. Nanti kita bisa kenalan, melihat wajah-wajah para leader dari tiap komponen, kemudian para pengurus saling mengenal. Sebenarnya saya masih masih terharu. Terharunya kenapa? Karena jujur ketemu dengan teman-teman di Ibu Profesional itu salah satu mood booster buat saya. Salah satu semangat yang gimana ya? Kalau Ibu Septi bilang kan ruh itu seperti burung yang selalu berkumpul dengan yang bulunya sama gitu. Iya. Mungkin memang di Sepertinya sini suaranya gitu hilang lagi nih, dengan Ambu. teman-teman sama, jadi makanya selalu semangat kalau ketika ada kegiatan online, offline, nanti bisa dirasakan sama teman-teman juga. Karena kenapa? Karena setiap pribadi di Ibu Profesional itu orang-orang yang Ya, sepertinya Ambu hilang lagi ya. Hilang lagi. Gimana Kita nih, Cak? mau lanjut aja ya. Ini udah Lanjut aja mungkin ya. ya. 10.19. Baik. Alhamdulillah Ambu, terima kasih ya atas sambutannya. Walaupun Ambu ada kendala sinyal, tapi alhamdulillah kita sudah bisa menangkap dari apa yang disebutkan Ambu ya, bahwa
apapun yang terjadi, apapun keadaannya, situasinya, mari kita cari solusi gitu. Cari solusi terbaik, kita fokus pada solusi saja. Dan mari kita syukuri saja semua keadaan yang ada saat ini, lalu let's do our best gitu about it. Oke, maaf luas lagi tadi ya. Ambo, kumaha mau lanjut apa kumaha? Oh enggak, saya sudah tadi emang mau penutup. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya untuk tim Sekrek, Adji, sang penyiar, Bu Manajer Media dan Komunikasi, dan timnya, juga Ibu Mano, Ibu Menyusui yang masih aja on fire dengan kegiatan IP, Anis, udah tadi nggak kelihatan. Terima kasih ya, Say. Aduh, ini Ibu Menyusui yang masih semangat terus. Juga ada Ce Rahmatika dan manajemen Humas yang insya Allah belum ada. Nanti saya tunggu ya kabar baiknya dari teman-teman yang mau bergabung di tim Sekrek. Oke, gitu aja. Sehat semua, Allah mudahkan semua kegiatan-kegiatannya. Amin. Ya, sudah. Hatur nuhun Ambu. Cevan, kita lanjut ya ke yang selanjutnya nih, salah satu acara Inti kita. inti kita kali ini ya, Cevan. Siapa sih, Cek? Nih. Aduh, ini mah kayaknya ini halah ini. selebnya IP Bogor sih. Siapa yang nggak kenal dengan Bunda Nesri Baidani? Kenal dong, apalagi kalau yang punya medsos FB ya, setiap hari ada tulisan-tulisan cantik yang keluar dari akunnya Bu Nes. Untuk kali ini, berhubung kita sedang di masa yang sekarang ini selalu bersama anak-anak, yang benar-benar 24 jam, nggak ada lagi ngantar anak ke sekolah karena anak-anak betul-betul full di rumah. Nah, kira-kira bagaimana sih cara terbaik kita dalam mendampingi anak belajar di rumah? Apalagi masa pandemi gini, kayaknya semua ibu itu banyak ini ya, Cek ya. Ibu-ibu juggling sekali dengan pekerjaan rumah, membersamai anak, belajar di rumah juga, menyiapkan juga kegiatan bermainnya mereka mungkin. Nah, bagaimana nih kita akan juggling dengan ini? Kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Ce Nesri Baidani. Langsung aja ya, Ce Nesri, mangga. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke deh. Kemarin itu ditanyain sama Teh Vini, mau nggak ngisi tentang membersamai anak-anak di rumah gitu kan. Terus saya pikir mau ada materi nggak Bu Nes, katanya gitu. Loh, butuh materi ya, kita sharing aja ya. Jadi beneran loh, ini bener-bener cuman sharing aja, jadi hanya menceritakan apa yang sudah saya lakukan di rumah bersama anak-anak. Sebenarnya apa sih inti dari membersamai anak-anak di rumah? Sebenarnya kalau kita interaktif aja ya, menurut ibu-ibu, silakan angkat tangannya ya, kalau yang menjawab biar bisa di-unmute gitunya, speakernya satu-satu. Menurut ibu-ibu nih, ya? Gimana? Di kolom chat mungkin ya, Bu Nes ya? Di kolom chat, oke, berarti pertanyaannya di kolom chat aja ya, atau jawabannya di kolom chat aja ya, oke. Iya. Menurut ibu-ibu gimana sih sebenarnya apa yang ibu pikirkan tentang membersamai anak-anak di rumah? Mangga di chat langsung dijawab. Mangga di chat langsung aja, biar bisa semua dapat kesempatan. 1 menit aja ya. Kayak di sekolah. Hitung mundur 1 menit. Konsistensi benar-benar diuji, katanya Cak Ami. Oke. Melakukan kegiatan bersama anak-anak tanpa ada gadget, TV, laptop, dan benda kotak lainnya. Board game nggak boleh, Cak. Itu dari
Terus ada Rice Hilda menemani Ananda secara lahir batin, mantap. Cek Ami sabar juga. Cek Anji membuat mereka happy, memiliki banyak kegiatan yang berguna untuk tumbang mereka. Oke. Cek Herli membersamai anak di rumah, hadir secara fisik dan psikis, beraktivitas bersama. Membersamai anak itu be present, hadir seutuhnya, menghadirkan hati, menemani anak secara fisik, kesempatan mendampingi anak dari A sampai Z, melatih ibu jadi sabar. Oke, stop dulu ya. Kata kuncinya sabar ya? Kata kuncinya kayaknya sabar dan nggak ada gadget gitu kali ya. Yes. Oke, itu dia membersamai anak. Sebenarnya balik lagi sih, ada dari Celani nih, panjang sekali jawabannya, coba kita lihat dulu ya. Menurut saya membersamai anak-anak di rumah adalah menemani anak-anak dan anak-anak merasa bahagia lahir batin bersama kita. Oke, bundanya bahagia nggak ya membersamai anak-anak? Jangan-jangan nih ya, anak-anaknya sih happy tapi bundanya emang nggak cuman bundanya sih, anak-anaknya juga bosan di rumah. Ya, dan sekarang aja sedang membersamai anak. Jadi kegiatan anak-anak itu sebenarnya simpel. Kalau kita ngomongin soal anak-anak, saya bicaranya tentang anak-anak yang belum usia sekolah ya. Karena kalau yang usia sekolah itu nanti akan ada perbedaan. Kalau anak yang tapi intinya sih semuanya, hampir semua, dan nggak cuma anak-anak, orang dewasa juga, kita semua senang bermain, ya kan? Jadi paling gampang membersamai anak-anak itu adalah dengan main bareng. Itu menurut saya yang paling gampang, main bareng. Kalau ada alat-alat permainan sih enak banget. Misal nih ada board game, ya kan? Kita main game bareng-bareng. Ada kalau si anak saya yang paling bungsu, ada yang setengah bungsu berarti ya. Anak saya yang bungsu itu sekarang lagi asik main kayak apa ya bahasanya, kalau di Bogor tuh namanya apa ya, kayak taplak gunung gitu ya. Tahu nggak sih yang lompat-lompat, terus ada di paling atas ada gunung, nanti balik yang lempar-lempar, apa sih namanya itu? Iya, lempar batu atau apalah gitu di kotaknya ya. Itu lagi asik banget. Terus nah, permasalahannya ketika kita di semua orang WFH, ya kan, anak-anak yang sudah agak besar juga pembelajaran jarak jauh, sehingga banyak aktivitas online yang tidak bisa dihindarkan. Sudah jelas ayahnya ketika WFH itu, ketika jam kantor udah pasti berada di depan laptop. Betul. Ya kan? Anak-anak kan lihat, bapaknya pakai laptopnya lama banget, sementara dia nggak boleh pakai laptop. Kesel gak sih? Lalu yang anak-anak, kebetulan anak saya yang di pesantren pun sekarang pembelajaran jarak jauh, jadi ikutan sekolah di rumah, pegang laptop lagi. Terus anaknya homeschooling juga pegang laptop lagi. Yang bungsu ini kan jadi mikirnya, kok aku nggak dikasih, kok aku dibatasin banget gitu, aku dijatah gitu, sementara kakak-kakakku, ya kan. Nah, ini lagi bagiannya. Nah, satu lagi yang jadi tantangan kita adalah karena semua pada di rumah dan semua beraktivitas di rumah, entah kenapa mudah sekali lapar. Bener nggak sih? Betul. Ya Allah, kan? Masak gak kelar-kelar ya, Bu. Nah, jadi tantangan kita tuh sebenarnya apa sih? Dari seluruh itu, tantangan kita sebenarnya itu benang merahnya apa? Menurut Ibu? Ayo jawab di chat. Ayo dijawab di chat, Ibu. Cevani, manajemen waktu katanya. Gercep Cevani langsung. Manajemen waktu. Oke, lanjut. Manajemen diri. Ya betul banget ya. Jangan sampai kitanya ikutan stres sendiri gitu ya, Cek Ayu. Betul. Mengelola emosi ya, Cek. Mengelola emosi. Tuh, kan langsung muncul. Tuh, Cedita ya. Tuh kan kita tuh emang sehati ya, Cedit. Manajemen waktu, manajemen diri, manajemen emosi. Ya, ada lagi. Ini ikut dulu.
Iya, mau anak laki. Apalagi yang anak laki ya, celani. Anak laki sedang dalam masa pertumbuhan pula. Oh, Masya Allah. Ketika awal-awal WFH itu saya sampai mikir, ya Allah, ini aku kapan nulisnya? Perasaan pagi, siang, sore, malam di dapur mulu. Bener, sepakat. Sama, saya juga merasa hal yang sama. Ketika awal-awal segitu ya. Wah, cucian ambu piring curhat. ada beres ya. Cemilan everyday, teriak lapar all the time. Skala prioritas. Bu Sui juga cepet lapar. Ya, betul, Bu Sui cepet lapar. Oke, sudah 1 menit ya. Intinya tetap pada pengelolaan. Ya kan, pengelolaan diri, pengelolaan aset kita, pengelolaan waktu, kita semua punya 24 jam. Terus mau dipakai buat apa aja. Salah satu prinsip yang saya inget banget gitu ya. Mau ngelakuin apa aja boleh, tapi apapun yang pengen kita lakukan jangan sampai mengorbankan anak-anak. Karena prioritasnya itu yang pertama anak-anak. Jadi saya mau aktif menulis, aktif ini dan aktif itu, tetap yang pertama anak-anak dulu. Jadi di manajemen diri dan manajemen waktu itu, di skala prioritas pertamanya anak-anak dulu. Anak-anak udah beres apa belum? Mau Zoom meeting nih jam 10, oke. Makanan sudah beres, anak-anak sudah mandi semua. Oh iya, Aida udah mandi. Ya, jadi untuk manajemen, apapun bentuk manajemennya, pertama pasti skala prioritas dulu, ya kan? Prioritas pertamanya apa, lalu yang kedua apa, ketiga, dan seterusnya. Pada akhirnya, selain manajemen diri, kemudian juga manajemen kegiatan di dapur, manajemen dapur, pada akhirnya kegiatan cuci piring itu hanya dilakukan sekali sehari. Karena kalau tiap ada yang kotor dicuci, saya stres sendiri. Dan untungnya pembagian tugasnya sekarang cuci piring itu sudah didelegasikan ke anak saya yang kedua. Itu dia tugasnya cuci piring. Saya tinggal mengawasi cucian piringnya bersih. Jadi saya tinggal tugas saya, karena sekarang sudah ada 3 orang di rumah yang bisa mengelola rumah, diajak mengelola rumah bareng-bareng. Saya dan 2 orang anak saya. Jadi yang sulung itu tugasnya adalah beberes rumah. Itu mulai dari beres rumah, nyapu, ngepel, lalu si anak kedua itu tugasnya bagian piring, dan saya bagian laundry, mulai dari nyuci sampai nyetrika. Aida yang paling kecil, tugas dia adalah tidak menangis aja. Jadi karena kita sudah terbiasa punya kegiatan sudah terbiasa membagi, oh ini waktunya kerja, ini waktunya kita main, ini waktunya ketika dia ingin bermain di waktu bekerja, maksudnya waktu saya sedang memasak, saya sedang mencuci piring, atau saya sedang mencuci pakaian, maka dia terpaksa harus main sendiri dulu. Oke deh, main sendiri dulu ya, nanti main sama ibu setelah selesai semua. Jadi dia tahu, oh ini udah selesai, berarti saya sudah bisa main sama ibu. Gitu. Jadi balik lagi sih, tapi tiap keluarga pasti beda-beda, ya kan? Tiap keluarga pasti tantangannya beda-beda. Jadi kita lihat sendiri, kita ini mulai dari skala prioritas, lalu kemudian membagi waktunya, itu kan hanya prinsip-prinsip dasarnya. Ketika ibu-ibu ingin melaksanakannya di rumah sendiri, tentu berbeda. Ada anak yang baru lahir minggu lalu, tentu beda dengan anak yang umurnya mungkin sudah 17 tahun, sudah 20 tahun, ya kan? Jadi, prinsip dasarnya sama, seperti yang sudah pernah kita pelajari, kandang waktu, ya kan? Terus juga skala prioritas. Ya, prinsipnya sama intinya. Tinggal bagaimana ibu-ibu melaksanakannya. Ini. Ada pertanyaan mungkin? Bu Nes, kalau anaknya masih balita gitu semua kan ya? Semua ya? Misalnya ya, ada 2 gitu misalnya, atau 3 kan siapa tahu juga ya kan? Curcol, Bu Nes, curcol. Enggak sih. Yang satu udah gak balita, alhamdulillah. Kumaha Bu Nes, misalnya gitu ya, misalnya aja ada yang dempet-dempet gitu, dan kebayang sih ya rasanya, karena udahlah ada bapaknya juga kan di rumah yang
minta makan juga sering-sering gitu kan. Tips-tips mungkin Bu Nes, tips-tips supaya waras misalnya. Ini soal makanan ya? Berarti manajemen dapur ya? Bisa dapur, bisa manajemen kewarasan gitu Bu Nes kan ya. Manajemen kewarasan. Ada manajemen kewarasan. Sebenarnya kalau masih balita semua ya, malah enak gitu. Karena udah jelas semuanya pengennya main kan. Bisa diajakin main bareng, terus rentang usianya dikit beda-beda tipis, berarti bisa main bareng. Yang repot itu justru kalau misalnya yang satu udah SMP, ya, yang satu masih balita gitu. Itu tuh yang SMP butuh curhat dan kita butuh fokus mendengarkan curhatnya, terus udah gitu curhatnya kan kesannya kayak drama gitu kan ya, apalagi kalau anak SMP-nya cewek ya kan. Terus yang anak balita ikutan nimbrung ngedengerin curhat gitu kan, itu gimana rasanya gitu kan. Itu justru menurut saya lebih sulit. Tapi kalau misalnya balita karena fokusnya main-main, saya sih dulu ketika masih anak pertama sama kedua itu kan jaraknya lumayan deket ya, sekitar 2,5 tahun. Jadi ketika mereka masih sama-sama balita itu, ya udah tinggal diajakin main bareng, masuk ke dapur. Kalau untuk bikin cemilan kita bikin donat misalnya ya, itu paling asik tuh bikin donat karena mereka bisa ikut banting-banting ya kan, mereka bisa ikut ngulenin. Terus cari aktivitas yang benar-benar bisa diajak bareng-bareng lah, main-main bareng sama anak-anak balita. Justru menurut saya kalau balita malah lebih asik gitu karena kalau yang tadi gapnya jauh tadi, iya. Nah kalau yang gapnya jauh ini berarti yang harus, karena si balita ini kadang-kadang suka nggak ngerti kan. Nah itu dia, betul. Apa mereka tahu yang dimaksud dengan curhat ya kan? Si kakaknya lagi curhat, lagi fokus mau menyelesaikan permasalahan dengan sahabat-sahabatnya, barangkali ya kita harus mendengarkan dan sebagainya. Tiba-tiba si balita, ibu main ini yuk, atau gambar ini yuk, atau ayo kita main rumah-rumahan, ya gimana ya. Nah itu tuh akhirnya cuman sebentar ya, sekarang ibu mau sama kakak dulu sebentar, nanti kalau udah selesai ibu panggil adik ya gitu. Ibu panggil adik, kita main rumah-rumahan, tolong rumah-rumahnya dibikinin dulu ya, supaya nanti begitu selesai nanti kita bisa langsung main. Nah kayak gitu misalnya. Jadi kita tetap dua-duanya tetap kasih fokus, bisa tetap bisa istilahnya tadi hadir ya, tadi ada yang bilang hadir jiwa dan raga. Ya, itu yang saya lakukan sih. Mangga kalau ada yang mau nanya, nah tuh kalau ibunya yang sibuk WFH gimana Bu Nes? Iya itu Bu Nes. Gimana kalau Cece yang mau nanya sama Bu Nes silakan ya. Nanti mungkin di drop di kolom komentar, terus kita unmute ya. Kita unmute juga boleh, mungkin mau interaktif ya. Mangga. Nah, gimana Bu Nes? Kalau ibunya WFH, ini saya sih nggak bisa menjawab dengan baik ya, karena saya sendiri bukan WFH, saya emang kerjanya di rumah doang. Cuman untuk anak-anak, saya sudah sounding dari sejak dulu sih, dari sebelum pandemi saya udah sounding, ini jam kerja ibu jam segini sampai jam segini. Jadi di jam kerja itu mereka akan tanya nih, ibu sekarang udah mulai jam kerja ya? Iya. Oh oke, kalau gitu Aida main ini dulu ya. Oke, sip gitu. Jadi mereka udah paham duluan jadwal saya gitu, dan kita sendiri juga harus tepat waktu, on time. Udah selesai ya udah gitu. Karena kalau nggak on time, anak-anak kan juga kesel. Mereka juga jadi, ibu jam kerja nggak jam kerja sama aja gitu. Nah itu Bu Nes. Masalahnya kalau udah overtime meeting, jadi on-call seharian, on-call-nya overtime sampai sejam 2 jam, anaknya manyun deh. Mama nggak selesai-selesai on-call gitu. Iya, emang akhirnya tetap kita harus value dari ibu profesional yang always on time itu ternyata manfaat banget, terutama karena anak-anak itu pada prinsipnya kan sebenarnya mereka orang-orang yang sangat pengertian ya kan. Ibunya mau kerja, bilang oke, ibu minta izin buat kerja 30 menit ya, ini bukan jam kerja tapi 30 menit ada waktu, ada meeting online gitu kan. Benar-benar 30 menit dan kita ngajarin dia untuk membaca jam, sehingga ketika itu udah 30 menit Bu, ya gitu. Udah jam, dari nanti ibu akan berhenti jam segini. Jadi dia bisa mantengin HP tuh, jam segini, ya oke, jam segini. Selesai, ya dia akan ditagih pasti. Jadi kita penting banget untuk always on time.
Ini Bu Nes dari Mbak Dita, dari Cidita nih. Untuk jam kerja di rumah seperti Bu Nes sehari baiknya berapa jam dan baiknya jam berapa yang efektif? Terima kasih Bu Nes, katanya. Ini pertanyaan banyak ibu-ibu ya, semacam saya juga ini. Sebenarnya sih kalau siang itu saya pakai waktu jam 2 sampai jam 4. Itu 2 sampai untuk? jam 4 siang, untuk siang. Jam 2 sampai jam 4 siang. Berarti ini jam kerja di luar domestik ya, Bu Nes ya? Di luar domestik. Iya. Di luar domestik. Itu maksudnya ketika jam kerjanya, ketika saya harus mengerjakan kayak misalnya menulis, terus kerjaan komunitas, itu jam 2 sampai jam 4. Dan itu biasanya adalah jam tidurnya anak-anak. Anak-anak, ya. Jadi mereka sendiri ya tidak terlalu ini, hanya ketika mereka bangun misalnya jam 3 ternyata mereka udah bangun, saya tinggal bilang sebentar ya ibu sampai jam 4. Itu efektivitasnya berarti kembali ke masing-masing ya Bu Nes ya? Kalau soal efektif saya pikir tiap orang beda-beda ya waktu yang paling efektifnya. Kalau saya sih waktu paling efektif ketika anak-anak tidur. Iya betul. Kalau misalnya bangun tetap aja pikiran tuh bercabang gitu, jadi agak sulit. Jadi biasanya jam 2 sampai jam 4 atau jam 10 sampai jam 12 malam. Oh ya, 2 jam mereka sudah tidur. Betul. Oke, baik. Ini dari Celani. Anak saya yang bungsu laki-laki sejak belajar di rumah seringnya main game di PC. Diminta belajar, jawabnya cuma iya, tapi sering dilewat. Tugas-tugas di sekolah juga harus digebah-gebah dulu baru dikerjain katanya. Itu juga udah mepet anak laki ya. Tapi nilai rapotnya lumayan. Dibilang bagus enggak, jelek juga enggak. Bagaimana? Alhamdulillah lah ya. Umur berapa ya ini? Celani umur berapa, Cek? Mangga di mikrofonnya boleh nyalain bentar, Cek. Oh, 13 tahun. Oh, udah gede atuh, udah bertanggung jawab lah ya harusnya. Kalau 13 tahun mah saya cuekin. Bukan apa-apa, soalnya kalau 13 tahun itu berarti dia sudah mendekati akil balik atau malah sudah akil balik ya. Berarti dia sudah harus bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi kita harus ngobrolnya udah beda kan ya, kalau sama anak umur 7 tahun tuh, kamu tuh mesti begini. Nah itu mesti dijelasin berentet gitu ya. Belum mimpi basah sih, oke deh. Jadi gini, anak saya yang tapi ini waktu dia umurnya belum 13 tahun sih, ketika dia sudah 13 tahun dia udah nggak terlalu nggak terlalu tenggelam dalam game gitu. Anak saya yang laki-laki dulu ketika umur sekitar 11 tahunan ya, dia itu suka sekali ngegame. Pokoknya ngegame mulu ya kan. Sampai akhirnya saya bilang gini, mau ngegame nih, apa sih yang bagus dari game? Nah, jadi kita ngobrol ya, kita ajakin ngobrol, apa sih yang bagus dari game? Bla 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 bla, sampai akhirnya apa yang bikin kamu tertarik sama game? Oke, ini loh, gimana caranya sih sebenarnya bikin game? Itu dia yang bikin dia penasaran ternyata. Lalu kemudian, kenapa nggak cari tahu gimana caranya bikin game? Nah, di umur 11 tahun itulah dia kemudian pertama kali mulai bikin game. Dan itu mulai dari game 2 dimensi, karena laptopnya belum cukup untuk game 3 dimensi, jadi bikin game 2 dimensi, dan ternyata ada aplikasinya yang bisa diunduh gratis. Dia bisa bikin game sederhana sih, mirip-mirip kayak Flappy Bird gitu ya. Game-game yang sederhana banget sebenarnya, dan ternyata itu bisa gitu. Jadi mereka belajar sedikit tentang coding, mereka belajar sedikit tentang game designing, itu karena dia sukanya ngegame. Beda lagi kalau misalnya dia sukanya hal yang lain, misalnya dia sukanya coret-coret dinding gitu kan, ya itu lain lagi. Itu ketika dia umur 11 tahun. Nah, karena umur 11 tahun udah kayak gitu, jadi ketika sekarang dia sekolah jarak jauh itu, dia nggak terlalu ngegame fokusnya sekarang. Dia malah lebih banyak nulis-nulis, nyoret-nyoret, mainnya jadi di Photoshop gitu. Berarti kalau untuk yang suka game gitu, kita bisa arahkan ke sisi yang lebih produktif lagi dari game gitu kali ya? Ya, bisa dinaikin levelnya, jadi nggak cuma jadi user, tapi bisa misalnya jadi kayak game reviewer. Oh, dia ternyata sukanya nulis gitu. Jadilah dia game reviewer misalnya. Oke, review lah game itu secara mendalam, kenapa game itu bagus, apa yang bikin game itu bagus. Dan itu dipandu misalnya, gimana cara menulis review yang
Iya, Kan jadi itu aja udah. dapat ilmu lebih dari situ Nah, ya, Bu Nes. iya. Oke. Assalamualaikum, Bu Nes, dengan Lani ini. Salam. Iya, Celani. Iya, makasih itu masukannya. Ini anak saya itu kan kemarin jadi maksudnya stimulasi dia gitu ya. Bisa dapat sesuatu yang lebih bermanfaat lah gitu, nggak cuma main game aja. Terus dia bilang katanya, ya Bu, dia lagi kepincut samain satu gamer gitu, salah satu YouTuber gamer. Jadi dia ngikutin gaya-gayanya si YouTuber itu gitu kan. Terus dia bilang, ya YouTuber ini katanya pakai uang, pakai dengan penghasilan sendiri dari gamer itu dia bisa apa namanya ke luar Dapat negeri, uang ya, ke luar negeri jalan-jalan gitu ya. menghasilkan uang sendiri. Style anak-anak banget sekarang deh. Dia pengen kayak gitu, katanya bisa seperti itu. Terus dia juga jadi tertarik sama e-sport katanya. Jadi saya jadi pengen jadi yang apa namanya atlet e-sportnya ya. Kayak gitu. Jadi sebaiknya apakah misalnya jangan nggak usah terlalu dihalang-halangi gitu ya. Jadi ada masanya mungkin dia sekarang masanya lagi senang dia, nanti juga dia mungkin akan akan lewat masanya gitu. Itu mungkin kalau dari pengalaman Bu Nes ya. Nuhun jalan, mangga Bu Nes. Kalau yang saya perhatikan, kita ngomongin soal e-sport ya. Saya perhatikan dari orang-orang para gamer profesional yang akhirnya berhasil berprestasi di e-sport ataupun di bidang yang lain, kayak misalnya ada gamer yang akhirnya jadi game designer, ada gamer yang akhirnya jadi dia malah bikin perusahaan pembuat game yang memproduksi game. Itu berawalnya juga dari gamer. Yang saya perhatikan adalah mereka itu punya self-regulation. Mereka punya kemampuan buat ngatur diri sendiri. Jadi ketika awal-awal anak saya mulai tertarik game, hal ini dulu yang pertama kali saya tekankan. Ngatur diri. Skala prioritasnya apa? Jangan sampai, saya tahu kalau soal kecanduan itu banyak orang yang kecanduan game, ya kan? Tapi orang-orang yang kecanduan game itu nggak mungkin bisa dapat benefit apapun dari game. Ya kan? Orang yang akhirnya jadi gamer profesional yang yang menang di e-sport, mereka nggak kecanduan game. Oh iya. Karena kalau kecanduan game nggak bisa menang. Karena kalau cuma kecanduan, ya kecanduan itu kan cuma yang penting main. Beda, karena orang-orang yang kecanduan itu otaknya udah berbeda. Proses kimiawinya itu sama dengan proses kimiawi yang terjadi pada kecanduan yang lain. Karena kecanduan narkoba, kecanduan rokok, dan kecanduan yang lain itu sama proses kimiawinya. Bedanya kalau narkoba itu kecanduan prosesnya itu bisa dibikin tidak berhenti sama sekali. Jadi makanya butuh tambahan lagi. Kalau game ada masanya berhenti dan tidak bisa. Ada proses kognitif yang lain yang terjadi ketika kita nge-game. Sehingga proses kimiawinya nggak seperti narkoba. Ya, walaupun proses kimiawinya sama, tapi nggak seperti narkoba, lebih mudah untuk diatur dengan self-regulation itu tadi. Betul. Dari awal ketika mulai kenal game, itu yang pertama kali saya atur adalah kamu skala prioritasnya apa? Kamu yang tujuannya apa? Fokus ke tujuan. Maunya apa? Tujuannya apa? Kalau nge-game, bikin waktunya. Maunya apa? Terus gamenya game apa saja yang bisa dihitung. Jadi pas awal-awal anak saya mulai suka nge-game itu, kita tiap hari bisa game ini ratingnya apa? Ini 13 plus, menurut ini berarti kamu belum boleh pakai. Oh, menurut ini tapi 10 plus misalnya. Oh, berarti gimana kan jadi 10 plus? Lalu kita diskusi, ini gamenya kayak gimana? Bisa nggak kita laksanakan? Cocok nggak buat kita, dan seterusnya. Terus value kita, ini cocok nggak sama kita? Gimana? Sering banget kan ya ada game yang suaranya kedengeran jauh ya. Sekarang sudah dekat? Dekat di hati.
Ya jadi game-game itu cocok nggak dengan value kita? Ada kan game yang dalamnya mabok-mabokan misalnya. Nah itu juga perlu di apa namanya di apa ya ditangkap lagi sama anak gimana caranya untuk memfilter hal-hal yang seperti itu supaya anak-anak walaupun mereka nanti akan pasti bertemu dengan hal-hal yang nggak sesuai dengan value keluarga kita, value diri pribadi kita, tetap bisa menahan. Nah, jadi yang pertama kali adalah mungkin self-regulation itu kalau menurut aku. Jadi dia harus paham dulu skala prioritasnya apa. Nah, kalau dia udah paham, dia bisa menghentikan sendiri. Oh, sekarang udah azan, udah waktunya sholat, sekarang waktunya sholat. Oh, sekarang waktunya belajar, gamenya selesai dulu, gitu. Oh, sekarang waktunya ini dan waktunya itu. Jadi dia sudah tahu kapan saya bisa nge-game, kapan saya harus mengerjakan tugas yang lain, sehingga nggak ada tugasnya yang terbengkalai. Gitu. Kalau anak saya sih belum sampai ke situ ya, jadi masih tetap harus kalau pas lagi waktunya sholat harus diingatkan gitu kan, waktunya belajar harus diingatkan, itu pun harus ditungguin kadang-kadang tuh kamu iya tapi ya gitu kadang suka ya doang gitu, tapi tetap aja terus main gitu. Nah, makanya yang pertama kali diiniin adalah self regulation ini, karena ini anaknya udah 13 tahunan berarti harus diajakin ngobrol pelan-pelan baik-baik. Apa pentingnya itu? Apa penting? Kalau misalnya dia mau e-sport misalnya, dia mau fokusnya ke e-sport, itu pelajari orang-orang yang fokus menjadi professional gamer dan jadi atlet e-sport gitu kan. Apa yang berbeda dari mereka? Kenapa mereka bisa apa namanya menang? Kenapa dia bisa menjadi seorang professional gamer gitu? Pokoknya naik level ya Bu Nes ya jadinya. Naik level, jangan. Oke. Kata kuncinya naik level. Bu Nes kita Celani nanti boleh ngobrol lagi sama itu ya, sama Bu Nes nanti pribadi. Makasih ya. Kita lanjut nih, Cak Ami nih kayaknya masalahnya masalah ibu-ibu di dunia. Maksudnya saya. Kalau saya di akhir pekan jadwalnya berantakan, males aja bawaannya gitu ya, jadwal saya dan anak-anak. Nah, punya gimana Bu Nes? Kalau saya sih kalau malas ya udah nggak usah ngerjain apa-apa. Ide bagus. Kayak gitu. Jadi saya bilang sama anak-anak, today is our lazy day. Gitu kan. Oh gitu, boleh ya Bu Nes, nggak dosa gitu ya? Ya, tiap minggu Bu Nes. Gitu. Kadang-kadang jenuh gitu kan ya. Nggak apa-apa, sekali seminggu kita punya 1 hari lazy day. Jadi saya bilang sama anak-anak, hari ini kita lazy day yuk. Oke, lazy day. Siapa yang masak hari ini? Masak apa gitu hari ini? Jadi karena seringnya sih karena udah ngajakin lazy day gitu, ya udah saya cuma ngerjain hal-hal yang penting-penting aja, kayak misalnya masak nasi udah pasti lah ya. Terus lauknya gimana lauknya? Beli aja gitu ya. Cuman kalau zaman pandemi gini hampir bisa dibilang sih sejak awal pandemi nggak pernah jajan di luar karena benar-benar sangat menjaga protokolnya, susah sekali ketika harus jajan di luar, soalnya harus desinfektan dulu lah, harus dijemur dulu ya kan. Jadi mendingan bikin aja gitu. Jadi lazy day itu malas mandi misalnya, malas mandi ya pengennya rebahan aja, terus ya paling masak-masak yang penting-penting aja biar nggak kelaparan, itu aja intinya. Jadi kalau saya sih kalau emang kita butuh waktu ya udah komunikasikan sama seluruh anggota keluarga bahwa ya saya butuh waktu untuk jeda sebentar dari kegiatan rutin misalnya, ya intinya tetap ya komunikasi lagi ya, semakin banyak kita ngobrol bareng pastinya akan semakin saling memahami. Oh gitu. Jadi intinya sih boleh-boleh aja ya, seminggu sekali lah ya, lazy day, nggak dosa. Yang penting nasi siap gitu aja ya. Udah goreng telur, tinggal apa gitu ya Bu Nes ya. Daripada stres sendiri ya kan, butuh juga lah kali-kali. Nah terus ini sebetulnya waktunya udah habis sih, tapi kita sedikit lagi aja deh Bu Nes. Tadi Cemira sih mungkin nanti butuh ngobrol lebih sih Cemira ya. Cemira bilang anaknya yang kecil karena melihat kakak-kakaknya pegang gadget jadi sirik juga gitu. Terus tapi begitu dikasih nanti nagih melulu. Nah itu gimana tuh Bu Nes? Sama anak-anak kecil yang kayaknya lebih caper gitu dan susah diatur katanya kalau selama WFH, orang tua WFH di rumah ya, WFH ini gitu. Apalagi ada ayahnya kan gitu Bu Nes. Gimana Bu Nes, singkat aja.
Intinya tetap sama sih. Untuk gadget ini tetap yang saya terapkan ketika untuk anak-anak kecil, anak yang masih balita ya, self regulation-nya dulu. Dia harus bisa ngatur diri dulu. Dia harus tahu kapan waktunya berhenti, dia harus tahu kapan dia bisa mulai. Jadi waktunya itu udah kita jelaskan dengan sampai dia benar-benar paham, oh ini adalah waktunya untuk main laptop misalnya. Oh ini adalah waktunya untuk boleh main game di HP. Nggak bisa. Jadi pertamanya ya komunikasi dulu, dikomunikasikan tentang waktu-waktu tersebut. Biasanya kalau anak umur udah 3 tahun udah mulai udah mulai bisa memahami tentang waktu gitu, kesepakatan. Jadi kita mengajarkan mereka dulu gimana caranya mengatur diri sendiri. Kayak misalnya nih, boleh sih main laptop, tapi kalau misalnya udah azan, stop misalnya gitu. Boleh nonton YouTube, boleh nonton ini, udah waktunya sholat, stop. Jadi waktu kita sholat itu benar-benar, walaupun dia si kecil ini kan nggak ikut sholat gitu ya, dia nggak boleh pegang gadget gitu. Tapi dia tahu gitu ya, jadi nanti sampai besar dia tahu kapan harus berhenti gitu ya Bunda. Iya gitu. Terus kalau yang caper-caper gini nih, yang tahu bapak ibunya full di rumah gitu gimana? Anak-anaknya yang kayaknya lebih susah gitu. Kalau caper itu berarti dia butuh perhatian kan ya? Ya kasih diperhatiin. Nggak apa-apa lah ya gitu ya. Pengalaman sih kalau misalnya dia sudah mainnya cukup sama kita, setelah itu dia bisa main sendiri. Tapi kalau mainnya masih kurang sama kita, itu pasti bakal akan minta caper-caper terus. Cuman masalah cukup dan kurang dan lebih ini itu kan tiap anak beda-beda ya. Tinggal gimana kitanya bisa memahami anak sendiri gitu aja kali ya. Oh gitu, baik. Bune, satur nuhun pisan. Waktunya udah lebih, terima kasih loh. Senang banget bisa halal kita ya. Tadi sampai bilang sama suami gini, aku izinin nanti mau halal bihalal. Oh ya, terus kenapa? Halal bihalalnya pakai Zoom kan? Iya sih. Dipastikan dulu ya. Udah lama banget nih. Iya, betul banget. Bener, ada penutup nggak nih sebelum kita lanjut? Apa ya penutupnya? Intinya sih mungkin membersamai anak-anak itu intinya mungkin adalah be happy gitu kali ya. Yang penting happy gitu. Happy-nya dari kita dulu berarti Benes ya? Happy-nya dari kita dulu gitu. Karena nggak mungkin membahagiakan orang lain kalau kitanya nggak bahagia ya kan? Betul. Jadi semangat bahagia ya, Ece Sadayana. Sebelum bikin anak-anak dan suami bahagia, kita harus bahagia dulu. Atur nuhun Bunes. Sami-sami. Mangga Cevan, yuk kita ke selanjutnya ya Cevan ya. Oke, sebentar. Cak Anis nih kayaknya udah siap nih Cak Anis. Hai Cak Anis, di-unmute Cak Anis. Oke. Ada pengumuman ya, Cak ya? Kita lanjut ke agenda kita berikutnya nih, ada pengumuman dari masing-masing komponen sekaligus halal dan kenalan dengan pengurus yang ada di komponen. Ada yang nanti ada yang muncul, ada leadernya atau ada pengurusnya mungkin kalau leadernya sedang berhalangan. Kita mulai pertama dari Sekrek ya, dan Sekretariat Regional. Sudah ada Cek Anis, Manop kita, manajer operasional kita, yang akan memberitahukan mengenai alur foundation terbaru. Kalau Ece yang di sini mah berarti sudah nggak perlu ikut foundation lagi ya. Sama nih yang penting ada berapa nih, Cek? Ada ada yang belum masuk komponen nih, ada infonya di sini. Silakan Cek Anis. Halo, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Iya. Alhamdulillah ya, yang dari Sekrek sudah kenal semua ya. Masa? Nggak tahu ya. Tadi kenalan lagi dong jadi host itu adalah kalau yang ada yang belum kenal sambil kenalin ya. Itu Ibu dari regional Cianggi. Sama Ambu Vini udah kenal semua kan ya? Udah. Dan saya tadi udah dikenalin sama Cianggi. Langsung aja ya. Biar ini. Langsung aja biar numpang ngomong-ngomong dulu ya. Ingat ya, yang di sini itu kan ada juga beberapa yang dari member stay di Telegram yang belum ikut registrasi ya. Jadi nanti siap-siap tanggal 23 Juni
itu formnya mulai dibuka. Kalau sekarang belum ada. Jadi nanti set alarm aja. Seperti biasa nanti akan diinfokan ya. Untuk kejelasannya akan diinfokan, dan kalau yang di Telegram kan sudah sama Mbak Manda udah selalu dikasih info-info ya. Semoga aja nggak ada yang ketinggalan ya, walaupun kalau bacanya di Telegram itu luar biasa ya manjatnya daripada di WAG. Lanjut Covan. Lanjut Stefani. Nah, ini untuk timeline-nya ya. Ini kan juga sudah beberapa hari yang lalu sudah di-share juga ya di WAG komponen maupun di Telegram maupun di FBG. Ini mulai open formulir itu 23 sampai 29 Juni. Jadi ada waktu sekitar 1 minggu ya. Yang jelas ini bukan ini registrasi. Ini foundation, ini untuk yang baru. Kalau yang mau gabung di IP misalnya bisa dikasih tahu ke teman-teman yang baru mau gabung ya. Keluarga, bisa dikasih tahu untuk ini ya, infonya. Kemudian ini ada proses verifikasi tanggal 30 Juni sampai 2 Juli dan seterusnya. Dan untuk sekarang member baru itu kan sekarang nggak ada lagi di WAG, mereka belajarnya lewat FBG ya semuanya. Jadi kalau yang sudah di WAG itu berarti dia yang sudah nggak perlu ya. Jadi terus jangan kemudian khawatir. nanya nih, kok saya belum dulu sudah HERS sih tapi belum masuk WAG, gimana nih gitu kan. Yang saat ini berarti dia stay-nya di FB Group Ibu Profesional menunggu jadwal untuk penjurusan komponen, jadi nggak perlu mengisi registrasi lagi. Betul. Nanti ada waktunya untuk info berikutnya untuk khusus untuk penjurusan komponen. Nah, di sini nanti kalau ada yang mau nambah kan boleh nambah. Kalau mau mengurangi juga boleh. Siap. Jadi yang kemarin cuma pilih satu, misalnya cuma pilih pokoknya itu penjurusan komponen itu di bulan Agustus ya kalau menurut timeline ya. 14 Jadi Agustus, sekarang diutamakan dulu satu-satu untuk yang mau gabung di IIP. Kalau mereka udah selesai materinya, kemudian nanti sama-sama nih dari yang baru itu dengan penjurusan dengan member yang lama. Itu bulan Agustus. Jadi nanti bulan Agustus pastilah kalau ini akan ada info berikutnya. Nanti kalau ada temennya atau saudaranya ketinggalan info bisa diberitahukan ya. Dan teman-teman ini yang mau menambah komponen atau mau mengurangi komponennya, jangan lupa pantengin terus tuh WAG-nya. Nah ini berarti jawaban untuk pertanyaan Cila nih ya, katanya sudah join Hima, mau ikut Rumble bolehkah? Boleh kalau nanti udah join ke komunitas ya. Jadi nanti harus join dulu ke komunitas baru bisa ikut Rumble, bukan begitu Cak? Nanti Ani? saat penjurusan harus tambah pilihan komunitas gitu ya, begitu bukan Cak Anis ya? Iya betul, berarti nambah penjurusan. Kalau sekarang ini saat ini di institut ya, kalau mau ikut Rumble berarti harus nambah. Nah, tapi kalau saya ini udah 2 nih, kira-kira aduh kok kayaknya nggak bisa maksimal nih, itu nanti bisa aja pamitan di salah satu mana yang mau dilepas gitu. Nanti bisa menghubungi manopnya ya, manop komponen yang di ini yang mau dilepas itu atau ini pamitan baik-baik lah ya. Berarti kalau untuk member kita siap-siapnya bulan Agustus. Iya betul, nanti siap-siapnya untuk Agustus. Yuk lanjut. Pokoknya bulan Agustus itu ya. Nah, ini yang persyaratan pendaftaran ini yang khusus yang baru ya. Yang buat member baru ya. Ya seperti biasa ini nanti semuanya kan ada membayar biaya investasinya, tapi 200.000 itu bisa dikeluarkan. Pokoknya kalau kita ya. kalau kita udah nggak perlu dulu ya, udah member soalnya ya. Ini nggak usah jadi ya. Nggak perlu dulu. Nah, kemudian ada lagi nih yang member lama tuh sudah mau ikut yang memilih institut nanti ya, berarti kan ke kelas berikutnya ya. Berarti kan siap-siapin tuh bukti KHS matrikulasinya disimpan baik-baik, jangan sampai lupa. Atau paling enggak save nomor fasilnya deh. Dari dulu kebiasaan gitu, karena kadang data di regional pun belum ada gitu kadang-kadang. Belum. Tapi sekarang ini untuk new chapter ini semua data akan dipusatkan, jadi insya Allah sih sudah mulai tertata ya. Jadi bisa
semuanya bisa mengakses. Terus ini berarti nomor HP kalau berubah harus lapor kemana nih, Cak Anis? Bisa ke manop komponen atau ke saya. Nanti manop komponen melaporkan ke saya. Nanti bisa ke manop komponen regional mana aja boleh. Oke, siap. Lanjut, Cak. Kan yang dipakai itu nomor WA sama email ya. Itu kalau ada perubahan mohon untuk kita bisa ubah data. Tuh. Nah, ini untuk yang registrasi yang belum ya, untuk member lama yang mungkin sekarang ini lagi stay di Telegram, berarti dia otomatis belum ketinggalan pas kita pengisian registrasi. Ingat nggak bulan apa itu? Agustus. Oktober yang dulu tahun lalu, November ya. Yang ketinggalan ternyata banyak juga yang japri saya, ini kok saya perasaan udah mengisi sih di penjurusan kok nggak ada, kok nggak ini. Kan beda, kalau penjurusan itu mengisinya di FBG, kalau registrasi itu adalah tiket masuk menjadi member new chapter. Registrasi. Nah, kalau belum terdata registrasi berarti belum bisa memilih komponen. Jadi saat banyak yang salah paham kalau udah mengisi form ini kok kok belum masuk komponen, belum ini ya, itu adalah sebagai data awal kita masuk member pendataan baru ya dengan new chapter itu. Kalau penjurusan itu adanya di infonya itu ada di Facebook grup di Ibu Profesional ya, teman-teman. Ya, aja semua. Nah, terus ini yang berarti kalau untuk NIM nih, kalau untuk NIM dengan kebijakan yang baru itu adalah bagi member yang sudah memilih jurusan atau komponen. Kalau yang belum dapat NIM berarti itu dia belum memilih kecuali yang saat itu udah bunsai, jadi mereka udah otomatis masuk institut ya, yang saat new chapter ini kan ada yang masuk di perkuliahan bunsai itu mereka udah langsung dimasukkan ke institut. Kalau yang belum memilih, jadi mereka belum dapat NIM. Nanti kalau sudah memilih penjurusan bulan Agustus nanti, buat yang member lama, nanti akan dapat NIM yang itu akan digunakan untuk data apapun ya. Jadi bukan pakai yang nomor identitas yang dulu banget itu udah ditutup, itu udah close. Sekarang ganti NIM ini untuk identitas member. Baik. Baru setelah itu kita pilih komponen, ya. Iya, betul. Nanti di komponen nanti ada orientasi masing-masing kan. Kita komponen ada 5, cuman yang bisa kita pilih kan 3, yang 2 KIPMA sama sama KIPMA dengan RSIP itu tetap ada, tapi nanti ada mekanisme sendiri ya untuk mereka. Tapi yang kita pilih untuk itu ada 3. Kemudian nanti mengisi form seperti biasa di penjurusan, terus nanti dapat NIM, kemudian ada orientasi. Kalau sudah lulus, berarti nanti bisa di-invite di WA-nya. Terus nanti ada yang nanya, kok saya belum lulus di masa orientasi, entah di komunitas, di SC, ataupun di kalau institut nggak ada ya, ini yang itu kan pilihan, nanti bisa menunggu batch berikutnya ya untuk masa orientasi. Lanjut, yuk. Lanjut. Ini mah sama aja ya, lebih ke alurnya ya. Sama aja nih, tinggal bagannya aja kurang lebih seperti itu. Lanjut ya. Udah deh ini. Nah, ini tadi ini untuk member lama nih ya. Tadi udah dijelasin juga ya. Iya, udah dijelasin udah sekalian ya. Jadi pokoknya untuk member lama, kalau yang buat memasuk komponen nanti siap-siap bulan Agustus. Untuk yang 2-3 itu adalah untuk bagi member baru. Nanti bisa diinfokan ke teman, saudara, keluarga, atau kerabatnya yang mau daftar di Ibu Profesional, bila bisa mulai mengisi tanggal 23 sampai 29. Nanti ada kuota, tetap ada kuota ya. Ya, mangga. Sudah ya? Masih ada nggak dari Sekrek? Insya Allah sudah. Ya. Dan ini dia ya, kita masih membuka peluang buat teman-teman yang buat manhumas ya. Siapa yang kami sedang mencari manajer humas. Yang mau bergabung bersama saya, Cak Anis, Ambu, dan Cetika, langsung hubungi kami. Iya. Kita proses. Mari kita bekerja bersama-sama. Kok bekerja sih? Enggak ya? Bukan berarti berbagi dan melayani. Oke, sudah ya, Cak Anis, berarti sudah ya dari Sekrek. Selanjutnya nih dari Hima, Covan, Cedita ada nggak? Cedita, bentar ya. Ini ke belakang.
Kayaknya tadi nggak ini deh. Kalau nggak ada berarti Cak Armel. Perwakilannya Cak Armel. Mangga Cak Armel. Cak Armel mangga. Dari Hima. Masih di mute kayaknya. Sebentar. Coba di unmute. Hai. Sebentar ya. Cak Armelnya kayaknya lagi siap-siap dulu nih. Tuh, Cak Armel mana ya? Videonya masih off ya? Videonya udah on, tapi kayaknya beliaunya belum ini nih. Cak Armel. Hilang. Atau mau diwakilkan? Ya sudah, langsung saja yuk. Kalau untuk Hima nggak banyak pengumuman sih ya. Oh, hadir diwakili. Tuh ada Cuyuan tuh. Ayo, Cuyuan. Yuanita. Cuyuanita. Dinyalain. Nanti aku spotlight. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten tadi kejeduk dulu ini kejeduk itu. Kejeduk ya baik-baik. Riweh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Bentar ya, aku cari videonya mana. Ini dia. Perkenalkan, saya Yulanita. Hai, apa kabar? Hai, dari perwakilan dari Hima ya, Manke. Kebetulan lagi ada uzur ya buat yang lain, ada Cedia kenalin, dari Ce. Humas. Ya, ada Cedita dari Ketua Hima. Terus kemudian ada Cedias dari Humas. Iya, terus kemudian Cemilka dari ini apa Manov. Manov Cemilka lagi hamil ya, lagi mabok-maboknya katanya. Lagi mabok. Terus ada VJ Event itu ada Siti Rohmah ya. Ada tadi ada juga di sini ya. Iya kayaknya tadi ada. Terus ada Cak Armel dari admin WAG. Kemudian dari Madmedcom kebetulan lagi ini ya, lagi kosong ya, Cak ya. Ayo yang mau jadi Madmedcom Hima. Ayo bareng-bareng sini. Bertumbuh bersama. Iya. Ya, Oke. Gitu. Di info apa nih? Kayaknya udah gede banget nih infonya, tinggal dibaca nih ya. Kayaknya ini aja ya info terdekat ini bonsai paling ya, Cak ya. Iya, bonsai itu infonya masih coming soon ya, bentar lagi ya. Ya, tapi belum turun jadwalnya. Katanya sih insya Allah Senin ini ya, insya Allah ya. Oh gitu, ya. Senin ini ya. Wah, harus siap-siap nih ya. Siap-siap. Yang sudah ikut matrikulasi dan akan berlanjut ke Bunda Sayang berarti hari Senin ini stay tune ya di WA grupnya masing-masing ya. Pasti akan diinfokan dan di medsos juga di IG-nya IP Bogor. Jangan lupa dicek-cek juga, akan selalu ada pengumuman di situ. Itu aja paling Ce ya. Enggak. Komunitas Ce, mau Cevan aja apa gimana? Yuan makasih banyak ya. Sama-sama Ce, salam semuanya. Baik. Oke, lanjut. Cevan ini mau Cevan atau kumaha ya? Nggak apa-apa deh, aku aja. Ya, mangga Cevani, leader komunitas. Tapi nggak ada. Waduh, sebentar. Oke, jadi ini adalah beberapa agenda yang udah dilaksanain di komunitas. Jadi kemarin kita udah sempat ada latbar online, latbar bikin kue sus sama Ce Cynthia, ini ketua Rumbel Boga. Nah, latbar ini juga salah satu yang akhirnya akan kita jadikan contoh untuk kegiatan yang lainnya. Jadi nanti kemungkinan besar selama pandemi ini semua kegiatan Rumbel akan dialihkan jadi dari offline ke online ya. Mungkin platformnya akan lewat Zoom, lewat WhatsApp group atau lewat platform yang lain yang sifatnya online biar kita masih tetap menjaga protokol COVID ya. Nah, terus berita baiknya ini si Latbar Sus ini yang diadakan melalui WhatsApp juga kemarin alhamdulillah tayang juga di web pusat Ibu Profesional. Jadi bisa dilihat sama seluruh member Ibu Profesional gitu. Lalu kemarin juga kita ada cara asyik sebulan menulis novel, tak lain tak bukan sama Bu Nes, narsumnya sebagai narsum. Ini kita pakai platformnya Google Classroom. Terus yang
baru kemarin diadakan minggu lalu, itu kita juga ada halal bihalal online di khusus komunitas. Ini juga pakai platform Zoom. Jadi sekarang kita dengan pandemi ini akhirnya kita semua migrasi ke platform online ya, Cek ya. Gitu. Lalu pengumuman lainnya sih insya Allah dari komunitas ini aja sih. Jadi Latbar dari berbagai Rumble maupun Playdate nantinya akan kita alihkan pakai aplikasi online. Wow, gitu. Playdate daring tuh gimana ya? Nanti Jadi kita nggak tunggu sabar ya. nih ngeliat. Nah, yang di komunitas siap-siap ya. Mulai akhir Juni ada banyak Ya, Latbar. terus sama teman-teman yang kemarin nggak lulus orientasi, orientasinya itu memang nanti masih lama orientasi batch 2 itu, jadi ketentuannya pasti nanti akan selesai dulu yang foundation batch 9 ini, baru nanti akan dibuka lagi kelas orientasi komunitas batch 2. Jadi semuanya tunggu selesai dulu, foundation dulu gitu. Terus yang kemarin ketinggalan pilih komponen tadi udah dijelasin sama Cak Anis, atau yang mau nambah komponen itu juga nanti ada infonya dari Sektek lagi ya, Cak ya. Yap. Bulan Agustus ya. Kalau yang tanya orientasi masih lama. Jadi selesai dulu foundation. Kemungkinan Baik. kemarin jadwalnya September, tapi belum tahu akan on time di September atau nanti akan ada mundur atau jadwal gimana. berikutnya lah ya. Karena masih jauh lah itu, gitu aja. Oke, siap. Iya, terima Sudah. kasih. Sama-sama, Kita juga Jafar. masih nyari itu loh. Nyari apa, Cak? PJ Pengmas. Woi, yang mau nih PJ Pengabdian Masyarakat silakan yang berminat. Yang suka berbagi, melayani, dan passionnya untuk ke masyarakat, pengabdian masyarakat, boleh nanti hubungin ke Manop kita, ke CFI, atau bisa ke saya juga. Nanti kita akan arahkan ke RCIP untuk ininya ya. Untuk rekrutmennya ya? Rekrutmennya. Oke, terima kasih Jovan. Yuk Jovan, kita lanjut ke Sejuta Cinta. Ada Cemira ya? Cemira. Mangga. Ini apa Bunda? Foto di patah di mana? Di mana? Cemira. Cemira. Udah aku spotlight. Assalamualaikum, kedengeran nggak tes? Kedengeran. Silakan Cemira. Nah, ini nih. Itu mana? Iya, jadi dari Sejuta Cinta itu yang iya, dari awal Januari kita langsung terjun untuk korban banjir itu ya kemarin Januari, terus itu kayak berlanjut terus sampai Februari, terus udah gitu kita kena pandemi dan akhirnya kita kerjasama dengan tim gugus tugas untuk penyaluran bantuan bagi member yang terdampak pandemi. Sama yang terakhir itu bagi-bagi masker yang bersinergi dengan Rumble di komunitas. Dan sampai sekarang ini kalau misalkan masih ada yang mau dan melihat daerahnya butuh masker, itu bisa masih ada ya, Cak? Masih ada. Itu masih bisa menghubungi Cak. Nah, terakhir kemarin ada yang minta tapi dari bukan dari Bogor gitu. Jadi dia mau pulang ke daerahnya. Terus tapi tetap kita kasih dengan maksimal 10% dari total masker yang ada di kita gitu, ada di kami. Jadi ece-ece yang butuh boleh hubungi ke tim Sejuta Cinta ya. Bukan cuma pribadi berarti ya, misalnya orang-orang di sekitar mau dibagi silahkan gitu ya, Cek ya. Silakan hubungi Cak Ana aja. Supaya makin banyak kan pakai masker ya, karena saya kalau harus ke ATM juga kok lihat banyak sekali yang masih nggak aware dengan itu ya. Banyak yang masih cuek dan itu membantu sekali untuk penyebaran masker ini. Baik. Jadi langsung hubungin aja. Nah, kalau untuk yang segera hadirnya nih, Jovan dari Sejuta Cinta nih, Cemira. Nah, katanya mau ada keluap-keluap ya. Sejuta Cinta temanya berhubungan dengan Sejuta Cinta pokoknya lah ya. Temanya kita masih ngikut ini ya, arahan yang dari pusat juga. Oh gitu ya. Dari tim di Bogor ini, kita kan disinergikan gitu ya. Gitu. Narasumbernya masih dicari lah gitu.
Ini nanti kalau keluarnya khusus yang di komponen ESC atau bisa seluruh member Bogor nih, Ce? Pengennya seluruh member Bogor bisa. Oh, oke. Berarti bisa siap dari komponen manapun boleh ikut ya. Nanti kita siarkan di masing-masing WAG ya. Ya, seperti ini. Pengumumannya. Baik. Ada lagi, Ce, dari Sejuta Cinta? Untuk sementara itu dulu. Baik. Terima kasih, Camira. Terima kasih, Camira. Yuk Kita lanjut ya dengan Cetemi dari RCIP, Research Center Ibu Profesional. Sebentar, aku cari Ceteminya dulu. Yuk, Cetem, mangga. Cetem, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya kita bisa ya ketemu walaupun daring kayak gini. Kalau dari Cevan, next slide. Ya. Halo. Ya. Di RCIP sendiri kita sudah ada membantu tim COVID. Kita mengadakan beberapa kurs. Lalu di ini juga di RCIP kita masih ya, makanya tadi banyak komponen divisi lain yang bilang masih open recruitment ya, kita masih ada oprek sampai berjalan saat ini masih ada man HRD untuk RCIP sendiri masih banyak masih nyari masih ada lagi wawancara masih on progress. Terus untuk divisi lain juga masih kita cari. Lalu kita juga ada melakukan diklat olah data dan diklat pengurus untuk IP Bogor, itu juga terpusat ya, jadi dari pusat. Oh, dari pusat, ya, oke. Rencana ke depannya gimana, Cetem? Cepan, mangga lanjut, Cepan. Rencana ke depannya kita, pertama kita akan ada, kita sedang dan masih pengolahan data untuk anggota yang ada dan anggota-anggota yang baru, ya apalagi Foundation 8 ini kan ya. Lalu terus kita incoming keluar public speaking dan desain ini juga sebenarnya ada hubungannya sama oprek nih nanti dari sini tertarik sama ini banyak divisi yang membutuhkan di PJ desain sama admin gitu. Nah untuk di dalam sendiri RCIP kita memang baru rekrutmen jadi baru penyusunan keuangan RCIP lalu kita ada planning untuk publikasi berita Ibu Profesional di media cetak. Oh gitu. Berarti nanti kerjasama dengan Manhumas Sekrek kalau udah ada Manhumas Sekrek. Manhumas komunitas. Kita semua nanti kita kerjasama aja ya. Oke. Ada lagi mungkin Ca yang mau diinfokan nih untuk iya ini ya apa untuk oprek ini silakan jika ada yang mau ya bukan jika ada yang mau kami menunggu nih ya. Ayo menerima, ayo kita gabung sama IP Bogor, pengurusan IP Bogor, insya Allah berkah ilmu yang didapatkannya di dalam pengurusan juga insya Allah bermanfaat buat kita dan juga kita bisa menjadi ladang pahala kita gitu. Baik, ya. Hatur nuhun, Cetemi. Makasih, Ce. Kita lanjut ya, Ce ya. Ke Kipma ada, kalau Bun Cici nggak ada, bisa ke Mbak Dia. Cevan. Kayaknya Bun Cici ada deh. Oh, ada. Bun Cici. Coba kita cari ya. Ini Razan nih, kalau nggak salah Mbak Cici ya. Tapi Mbak Cici kayaknya lagi nggak off ya. Mbak Dia ada nggak Mbak Dia? Ada Mbak Cici nih. Oh ada, oke. Ada. Mbak Cici, mangga Mbak Cici Kipma. Halo. Hai, Mbak Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar semua? Alhamdulillah, Cek. Alhamdulillah. Pada sehat ya? Alhamdulillah. Kangen, Yes. Kapan ngebahas lo, Yes?
Oke. Mangga-mangga langsung, Cek. Mau info aja buat teman-teman semua. Jangan lupa follow IG Kipma ya. Yes. Isinya apa nih? Isinya banyak Produk-produk dong. kece ya? Terus teman-teman juga bisa belanjanya di Kipma ya. Di situ Buat dijembreng teman-teman. semua produk-produk teman-teman Bogor ya, Cek? Iya, betul sekali. Buat teman-teman para pengusaha, Cek. Yang pengusaha gimana nih? Iya, nggak pengusaha, jadi pengusaha ya. Itu daftarnya kemana sih, Cek? Daftar produknya ke Kipma. Nanti, Dek. Oh, Dek. Jama. Ada nggak? Nanti ada linknya untuk join Kipma. Oh gitu. Oke, berarti hubungi Iya. ke teman-teman Kipma lah ya. Atau bisa Ya, betul. mungkin ninggalin komen di IG kali ya kalau yang mau gabung ya. Kalau Bisa, misalnya boleh. By DM bisa nggak by DM? Nah, by DM. By DM. By DM. Boleh. Nanti di follow Nanti up ada sama Cerekian ya yang ngelola yang follow up. kita. Ada Cerekian Ya, nanti betul. yang kita bantu. Punten ini aku baru pulang, belum tahu di teman-teman sini di Kipma yang gabung, kita ada Mbak Kian. Mungkin saya bisa kenalin dulu ya. Ada Mbak Kian, ada Mbak Dia, ada Mbak Hani, ada Mbak Silma. Oh, Mbak Silma juga di Kipma. Di Kipma dia di Manhumas. Oh, Manhumas, oke. Iya. Kipma masih butuh juga nih untuk pengurus. Mungkin ada teman-teman yang berminat untuk gabung Kipma. Fokusnya berarti mensejahterakan ibu ya. Ibu yang bergabung di Kipma lah ya. Ya, betul. Baik. Ada lagi, Cek? Mungkin itu aja ya. Oke, terima kasih. Nah, maaf lagi kurang sehat. Nggak apa-apa, cepet lekas pulih ya, ya. Amin. Makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Yuk, nah, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke door prize. Wah, ada ini yang ditunggu-tunggu nih. Ada 7 pertanyaan. Peraturannya gimana, Cenji? Oh, peraturannya jawabannya ditulis di chat ya. Jadi kan nanti kelihatan yang muncul duluan pertama jawab siapa gitu. Jadi kita bisa menentukan siapa yang menang lebih mudah. Jadi Ece menjawabnya dengan menuliskannya di kolom chat ya, Cek ya. Tidak berlaku untuk yang ada di grup balkoni ya. Nah, tolong anggota balkon termasuk saya berarti nggak bisa jawab ya ngomong-ngomong baru. Atau kan kamu yang bikin pertanyaan. Oh ya betul juga. Saya jadi menyesal bikin pertanyaan, harus cepat aja. Ya untuk anggota balkon yaitu para leaders, manajer dari Sekrek tidak diperbolehkan menjawab ya untuk door prize. Jaja sudah siap ya? Ada 7 hadiah yang akan dikirimkan macam-macam dan seru-seru. Ada buku lah, ada seperangkat apa sih? Perlengkapan bersih-bersih. Seru lah pokoknya. Ada buat ini perlengkapan new normal, Cek. Ada perlengkapan new normal juga ada. Face shield. Oh iya benar-benar. Dari Kipma ya. Face shield dari Kipma loh, ya. Yuk siap ya. Pertanyaan pertama. Apa tuh dituliskan di kolom chat ya? Nama IG Kipma Regional Bogor. Ayo. Yuk, boleh jawab kecuali yang saya kayak, wih cepet banget, ayo. Ayo Wulandini, aku catet ya. Aduh ini tolong yang bikin slide udah duluan, tolong ya, tolong. Baik, pertanyaan nomor 1, bener banget IG-nya @kipmabogor. Jangan lupa di-follow ya, Jojo. Tolong di-follow, di situ ada banyak produk-produk, semakin banyak yang ikut Kipma, semakin banyak produk-produk kece yang bisa dilihat di IG Kipma Bogor. Baik, nomor 1 berarti Ce Ayu yang menang. Ce Ayu Wulandini ya. Yang kedua, catat yuk. dulu, biar nggak salah. Nomor 2, siapa leadernya Ercip Bogor? Nah, nama lengkap ya, Cek? Pengurus Ercip nggak boleh jawab. Harus nama lengkap nggak nih? Enggak deh. Enggak deh. Wah, Ami nih yang pertama. Ami ya? Ami. Oke, berarti Ami yang menang. Ami bukan Ercip kan ya? Kan, komunitas. Ami itu namanya Rahmi ya? Iya. Ami. Ami. Oke, pertanyaan nomor 3.
Tolong tuliskan tahapan-tahapan dalam kelas-kelas Bunda di Institut Ibu Profesional. Gampang banget. Yes, gampang. Ada 4 ya. Iya. Ayo, ada 4 nih. Bunda apa, Bunda apa? Bunda ini, Bunda itu. Ada 4 Bunda nih kelasnya. Yang kelas nomor 1 tadi udah ditampilin sedikit tuh di Hima ya. Kurang tepat nih. Kurang tepat, Xiaomi kurang nambah Kurang 1 lagi tepat. tuh. Kelasnya itu yang ada nama bunda-bundanya. Bunda-bundanya, berarti matrik tuh nggak termasuk ya, Cek ya? Matriks nggak termasuk. Kelas bundanya tuh ada 4. Celani Wis. nih. Ya udah ini mah Ya. Celani. Selamat. Celani ya, nomor 3. Nomor 4. Siapa nama lengkap Sekretaris Jenderal Regional Bogor? Ayo. Wah, ini sih gampang. Gampang banget ini, tadi dari tulisan. Ini gimana nih? CF ini nulisnya agak-agak salah nih. Nggak boleh, ini Cek. Wis, ini ada yang lengkap banget nih. Itu mah udah apal kali ya. Ya, Cedira, jawabannya lengkap banget. Vini, Hiraini, Nur Aziza. Balik. Jadi Cedira ya. Cedira ya yang menang. Andira Larasati. Sambil catetin nih. Lanjut. Sebutkan. Ini nih kita masuk ke pertanyaan di luar IP ya, masuk ke pengetahuan umum saudara-saudara ya. Berhubung anak-anak SFH, suami-suami WFH, kita juga kan jadi banyak belajar ya sama anak-anak. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama palung laut terdalam di dunia. Ayo, googling dulu. Terdalam Wis, di dunia. nih udah ada nih. Cak Ana ya? Palung Mariana. Ada yang ngasih bocor. Ini Cak Ana mana nih, Cak? Anak-anak nih yang hitung hadiahnya. Anak-anak dari mana nih? Maksudnya kan takutnya salah nih. SC. Oh, Cak Tegariana. Oh, oke. Ana ya? Ana bukan ya? Cak Ana SC. Oh, Cak Ana ini ya. Tegariana. Bener ya, Tegariana ya. Baik. Ya. Ore, selamat. Masih ada 2 pertanyaan. Pertanyaan ke-6, 2 pertanyaan terakhir nih ya. Siapakah nama Menteri Kelautan Republik Indonesia saat ini? Ayo googling. Kalau nggak tahu, googling. Lumayan kan ya, jadi jadi ada pengetahuan baru nih buat yang wes cepat banget, hebat banget itu. Pakai caps lock. Rafika Nanda, boleh ditulis dari komponen mana biar mudah nanti menghubungi. Rafika Nanda dari betul ya, Bapak Edi Prabowo. Rafika Nanda dari komponen mana? Rafika Nanda, punten tolong diinfo dari komponen mana supaya nanti kita bisa hubungi untuk pengiriman door prize. Betul ya, Pak Edi Prabowo. Nih kita nunggu dari Cek. Ya langsung aja ya, Cek. Rafika nanti tolong dihubungi ya. Tolong dikasih tahu dari komponen mana. Yang terakhir, sebutkan tahapan metamorfosis kupu-kupu. Nah, yang ikut Bunda Cekata nih kayaknya udah luar kepala nih. Tahapan metamorfosis kupu-kupu. Ini kalau boleh nggak diketik boleh sambil nyanyi nih. Coba kita lihat, Cek, nomor 1 siapa ini? Banyak banget yang ngetik. Iya deh, tunggu. Ntar dulu kita lihat ke atas. Oke, stop. Kita lihat ya. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, Cedea sih ini. Ce Ayu Wulandini kan tadi udah dapet ya? Udah, Cek Ayu. Ya ampun. Ini nih, Cedea Asmi ya. Larva, ulat. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini ada larva, ulat, kepompong, kupu-kupu. Bener, larva juga, Kak. Bener juga ya. Larva, telurnya. Telur. Berarti yang nomor 1 siapa nih? Xiaomi. Siapa sih ini? Aduh, cepet banget chatnya. Bentar ya, saya manjat. Xiaomi. Xiaomi berarti ya. Kupu, iya. Udah lengkap ya, Cek? Udah. Udah, alhamdulillah. Xiaomi dari komponen mana, Cek? Ada di komunitas, Cek. Oh, Xiaomi komunitas. Baik.
Baik, alhamdulillah. Cerafika, punten dari komponen mana? Tolong info ya. Ini kita masih nunggu Cerafika. Oh, Oh, di di komunitas juga ada. Oke. Oh, oke. Mahasiswi Matrix. Oke, berarti boleh hubungi saya, Cerafika. Nomornya saya tulis di sini ya. Oh, Di atau chat ya. Ce Enggi tulis nomor Yes. di sini, semua pemenangnya hubungin ke dirinya ya. Baik, untuk semua pemenang, tolong chat alamat ya. Tolong chat alamat pengiriman lengkap. Atur nuhun. Baik, Catat dulu alhamdulillah. nomornya Ce Enggi. Sampai juga nih ya kita ke ya, agenda terakhir kita nih, penutup. Iya. Terima kasih sudah menemani kami dari jam 10 sampai udah lewat jam Lewat 5 setengah 12. menit. Iya, karena tadi di Bunes saking asiknya yang kita jadi lama ya. Padahal rasanya masih kurang ya sama Bunes ya. Masih ada Dayana ya dalam halal bihalal dari IP Bogor. Karena kita masih masa pandemi, paling tidak sampai 6 bulan ke depan akan ada banyak kegiatan daring yang akan kita lakukan. Bisa jadi kita IG live-an, kita bisa jadi FB live atau Zoom meeting seperti sekarang. Jadi nantikan acara-acara selanjutnya dari IP Bogor di masa sekarang ini sampai 6 bulan ke depan. Kita doa yuk sebelum ditutup ya. Sebelum selesai kita foto bareng dulu ya. Oh iya boleh Cema enggak? Nanti aku stop share. Kita ya, siap-siap foto. Foto dulu baru doa kali ya. Iya boleh. Doa sama siapa ya? Ada siapa nih? Tunggu ya, aku cancel spotlight-nya. Ambu, masih ada nggak Ambu? Ambu. Tunggu ya, ini masih videomu nih yang ke spotlight nih. Kita foto dulu ya, Cek, sebelum ditutup. Jangan kemana-mana dulu. Yuk, di slide, cuma ada 2 slide. Slide pertama nih, Bunes yang belum ada video, ada fotonya, Ce Desi hilang, Ce Wardani, PM Wardani, Ce Lani, nggak ada. Bunes ini baterainya mau habis. Oh, mau habis sebentar ya. Jadi nggak pakai video. Oh gitu. Tunggu aku biar nyalain snipping tool. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Oke. Nanti ini dikirim ke komponen masing-masing. Yap, nanti kita kirim komponen masing-masing, kita taruh juga di medsos seperti biasa. Bentar, ulang lagi, Cek. Sorry, Cek. Oh, kita ulang lagi katanya. Siap. 1, 2, 3. Oke, baru 1. Sebentar aku share dulu biar bisa lanjut ke yang kedua ya. Satu lagi ya, Cek. Satu lagi ya. Yang di slide kedua, ini Cedita, Mati, Cedesinta, Cesami, Cekunin, Cerafika juga ini nggak ada videonya, nggak ada fotonya. Boleh dulu. Siap-siap ya, yang di slide 2 ya. Yuk, siap-siap ya. Yuk, 1, 2, 3. Sip. Nanti ini sudah. Kita share. Udah. Oke. Nanti kita share ya. Aja, hatur nuhun atas partisipasinya. Sebelum ditutup, mari kita membaca hamdalah dulu dan doa penutup aja deh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di acara-acara kami selanjutnya. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Lahir batin. Dadah. Dadah, Dek. Ih, tangannya. Dah.
Mangga cepat, silakan yang mau leave meeting, hatur nuhun. Cepat boleh di end meeting. Oke, aku end meeting ya. Terima kasih.